Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Jiwa yang penuh cinta tak akan pernah lelah. Jiwa yang penuh cinta tak akan pernah lelah.
jiwa yang penuh cinta, tak akan pernah lelah. Jiwa yang penuh cinta, tak akan pernah lelah. Jiwa yang penuh cinta, tak akan pernah lelah. Jiwa yang penuh cinta, tak akan pernah lelah. Jiwa yang penuh cinta, tak akan pernah lelah. Jiwa yang penuh cinta, tak akan pernah lelah. Jiwa yang penuh cinta, tak akan pernah lelah. Jiwa yang penuh cinta, tak akan pernah lelah. Jiwa yang penuh cinta, tak akan pernah lelah. Jiwa yang penuh cinta, tak akan pernah lelah. Mati supaya hidup. 1 Korintus 15 ayat 36-37. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum dan biji lain. Ada sebuah cerita, seorang petani sederhana sedang berbicara dengan sekelompok bambu di dekat rumahnya. Tuan, pakailah kami seperti yang Tuan inginkan, kata si bambu itu. Lalu si petani itu dengan nada serius berkata, agar aku memakaimu, kalian harus dibelah menjadi 2. Lalu bambu-bambu itu menjadi kaget. Membelah kami? Mengapa? Waduh, jangan lakukan itu. Kami kan bambu-bambu yang terbaik. Tuan silahkan memakai kami sesuai kehendak Tuan, tapi jangan membelah kami. Begini, aku tidak bisa memakai kalian bila tidak membelah kalian. Begitu kata si petani. Suasana menjadi hening, semua terdiam beberapa menit. Kemudian si bambu itu mulai berkata dengan pelan, Tuan, jika itu memang satu-satunya cara, baiklah, pakailah kami dan lakukanlah. Lalu si petani itu berkata, tapi itu baru sebagian dari apa yang aku akan lakukan. Aku akan memotong ranting-ranting kalian dan menyingkirkan daun-daun kalian. Tuan, janganlah memangkas ranting-ranting dan daun-daun kami. Bukankah itu suatu keindahan pada diri kami? Tapi jika aku tidak memangkasnya,
Aku tidak bisa memakai kalian. Demikian kata si petani itu sekali lagi. Kemudian semuanya terdiam, membisu. Dan tak lama kemudian, si bambu itu mengatakan, "Baiklah Tuan, pangkaslah keindahan kami dan potonglah kami. Namun, aku masih akan melakukan yang akan menyakitkan kalian. Aku harus membersihkan bagian dalam kalian, mengambil segala hal dari dalam diri kalian." Bambu-bambu itu makin menundukkan diri. Kemudian mereka mulai berpikir akan apa yang dikatakan oleh si petani itu. Dengan pelan kemudian mereka berkata, "Tuan, lakukanlah yang menurut Tuan baik. Kami siap." Kemudian petani itu memotong, membersihkan, memangkas, dan kemudian bagian dari bambu itu dikoreknya, dikeluarkan sehingga bersih. Lalu bambu-bambu itu akhirnya dibawa oleh petani. Dan ternyata bambu-bambu itu dipakai untuk menjadi sebuah jembatan. Sehingga anak-anak dapat menyeberang suatu sungai dengan baik dan aman. Dan mereka dapat berangkat ke sekolah. Mereka dapat kembali lagi ke rumah melalui jembatan dari bambu-bambu itu. Kemudian bambu-bambu itu juga ternyata dipakai untuk menyalurkan air. Sehingga air dari mata air itu dapat digunakan oleh penduduk. Dan bahkan dapat dipakai untuk perairan di persawahan. Hukum mati untuk membawa kehidupan menjadi pesan dari cerita ini. Demikian juga ayat yang kita baca. Tumbuhan tidak akan menghasilkan buah dan bertumbuh hidup jika biji itu tidak dikubur, ditanam. Alkitab mengajarkan hukum ini. Hal ini juga tampak dari apa yang diteladankan Kristus ketika dia harus mati di kayu salib untuk membawa kehidupan umat manusia, untuk membawa kehidupan saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara, sehingga hukum ini juga berlaku pada diri kita. Supaya kita membawa kehidupan, maka kita pun harus mati. Mati dari dosa-dosa kita. Seperti misalnya mati dari kebohongan-kebohongan kita. Mati dari kebiasaan buruk kita. Mati dari iri hati. Mati dari keegoisan diri kita. Mati dari kesombongan kita. Dan lain-lain sebagainya. Tentu saudara-saudara paham. Mati artinya kita tidak menghidupkan kembali semuanya itu. Dalam hidup kita, pada diri kita, pada jiwa kita. Mati artinya kita tidak ada keinginan itu lagi. Dan bahkan tidak membiarkan itu muncul dalam diri kita. Itu mati. Jika saudara-saudara menginginkan kehidupan, menginginkan satu kehidupan yang dapat berguna dan membawa berkat, matikanlah diri saudara-saudara dari dosa-dosa. Maka Tuhan sang sumber berkat, sang sumber rahmat itu akan memberkati saudara-saudara dan akan membawa kehidupan saudara-saudara. Kehidupan saudara-saudara dan kehidupan saya akan dibawa Tuhan untuk masuk di dalam sebuah pertumbuhan yang menghasilkan kekuatan dan menghasilkan satu daya untuk kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Untuk kita mau semangat melayani, untuk kita mau berbagi dengan saudara-saudara, untuk kita mau bertumbuh, belajar di dalam pertumbuhan iman bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita di gereja kita. Kita akan dibawa di dalam semuanya itu ketika kita mau mati. Mati dari dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Kau sumber cinta kasih, terangilah kami.
terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih melalui pengorbanan Yesus Kristus kami beroleh selamat. Melalui matinya, kami beroleh hidup. Ajar kami untuk senantiasa meneladani Yesus, untuk dapat rela berkorban, dan rela mematikan hawa nafsu kami yang terus-menerus menjerat kami masuk dalam berbagai-bagai pencobaan, supaya kami dapat hidup dan dapat membagi hidup kami dengan yang lain. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang berjuang dalam pekerjaan mereka. Ya Bapa, kiranya kasih-Mu menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk dapat terus bekerja, bukan hanya supaya mendapatkan rezeki, tapi juga untuk menyatakan bakti mereka kepada Tuhan melalui pekerjaan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang menempuh studi di tengah situasi yang masih belum ideal ini. Dengan banyaknya perubahan yang terjadi akibat pandemi, Tuhan, kiranya semangat mereka dalam belajar selalu ada. Dan Tuhan, tambahkanlah hikmat juga kepandaian di dalam diri mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Terima kasih ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas doa-doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Jika ada kehidupan, maka pasti akan ada kematian. Tetapi bersama Yesus,
Dari kematian pun akan terbit kehidupan yang baru. Bagai benih yang ditanam dan mati, ia akan bertunas dan menghasilkan tumbuhan yang baru. Yakin kan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kan kulihat kebaikan Tuhan, yakin percayalah. Ku yakin kan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kan kulihat kebaikan Tuhan, yakin percayalah. Ku yakin kan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kan kulihat kebaikan Tuhan, yakin percayalah. Ku yakin kan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kan kulihat kebaikan Tuhan, yakin percayalah. Ku yakin kan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kan kulihat kebaikan Tuhan, yakin percayalah. Ku yakin kan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup.